Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Tugas Pancasila. Dan sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nurafi Narendra dengan NIM I0322-096. Saya Nirzalata Nafisah dengan NIM I0322094. Saya Raffi Andriansyah dengan NIM I0322102. Saya Raisa Zahra dengan NIM I0322103. Saya Muhammad Yusuf Habibi, NIM I0322087. Ini kelompok kami akan membahas mengenai kepeloporan dari ketiga tokoh, yaitu Ibu Kusniati, Bapak Fahmi, dan Bapak Agis. Kepeloporan adalah kemampuan suatu individu untuk memimpin atau mengawasi suatu perubahan atau inovasi. Dalam hal ini, kepeloporan membutuhkan kemampuan untuk memimpin, mengawasi, menginspirasi orang lain, memberikan ide-ide baru, dan mengatasi tantangan yang mungkin akan terjadi ketika implementasi suatu kepeloporan tersebut. Ada 3 tokoh yang bisa kita ambil contoh kepeloporannya, antara lain Ibu Kus, Pak Fahmi, dan Pak Agis. Masing-masing dari mereka memiliki cara tersendiri untuk menginspirasi orang lain. Apa yang dilakukan oleh ketiga tokoh tersebut? Bu Kusniati adalah seorang ibu rumah tangga yang mana mampu memberikan sebuah perubahan pada desa atau lingkungan sekitarnya. Bu Kusniati adalah seorang penggerak atau pemerhati lingkungan yang mana merubah lingkungan sekitar rumahnya yang dulunya kotor menjadi lebih asri dan lebih hijau. Bu Kusniati melakukan beberapa kegiatan, antara lain yaitu melakukan penanaman pohon mangrove, kemudian pembersihan sungai, dan juga sebagai seorang pelopor atau pendiri bank sampah mangrove. Fahmi Bayhaqi adalah seorang pemuda yang berasal dari Magelang yang mana mampu memberikan perubahan pada kondisi atau lingkungan masyarakat di sekitarnya. Dengan latar belakang pendidikannya ada sebagai lulusan D3, mampu meningkatkan taraf hidup di lingkungan atau masyarakat sekitar lingkungannya. Agis adalah seorang sarjana dengan predikat cum laude yang memilih bekerja sebagai seorang petani. Hal tersebut dilatar belakangi oleh keprihatinan dirinya terhadap situasi atau kondisi yang ada di lingkungan sekitar rumahnya. Ia melakukan sebuah usaha yaitu melalui swasembada pangan, yaitu pada sektor pertanian dan juga peternakan. Selain itu, Agis juga melakukan kegiatan lainnya, yaitu sebagai pencetus atau pendiri komunitas bangun desa dan juga melakukan kegiatannya sebagai seorang petani, yaitu berkebun. Respon dari keluarga dan masyarakat di sekitar terhadap kepeloporan tokoh tersebut awalnya tidak berlangsung dengan baik. Banyak respon negatif yang diberikan kepada masyarakat terhadap tokoh tersebut. Pada kasus Bu Kus, masyarakat di sekitar pada awalnya menganggap beliau gila karena mempelopori untuk membersihkan desa nelayan tersebut. Pada kasus Pak Fahmi, beliau tidak disetujui oleh kedua orang tuanya untuk menjadi desainer logo. Dan untuk kasus Pak Agis, beliau juga tidak diberikan persetujuan dari keluarganya untuk menjadi seorang petani. Namun dengan ketekunan dan kerja keras yang dilakukan oleh tokoh tersebut, mereka pun berhasil diberikan kepercayaan dan juga dukungan penuh dari masyarakat dan keluarga karena mereka juga berhasil membuktikan bahwa apa yang mereka lakukan bermanfaat dan memberikan dampak positif bagi sekitarnya. Apa yang telah dilakukan oleh 3 tokoh tersebut, mereka semua mempunyai kelebihan masing-masing. Yang pertama dari Bu Kusniati. Dengan membuat lingkungan hijau untuk lingkungannya, lingkungan di daerah Bu Kus menjadi lebih tidak rawan banjir dan juga membuat lingkungannya menjadi bersih dan nyaman. Yang kedua ada Pak Fahmi. Pak Fahmi membuat komunitas desainer kampung yang dapat mengoptimalkan dan juga meningkatkan keterampilan kerja di kampung dari Pak Fahmi sendiri agar bisa menjadi desainer-desainer hebat ke depannya. Pak Agis mencetuskan komunitas bangun desa untuk mewadahi dari masyarakat desa tersebut untuk memajukan pertanian di daerah tersebut. Kita sudah tahu bahwa ketiga tokoh yang kita bahas ini mampu untuk membawa pengaruh positif bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Mereka meskipun memiliki latar belakang yang berbeda-beda, tetapi mereka ini sama-sama mampu untuk menjadi pelopor bagi kemajuan desanya. Misalnya, Ibu Kusniati yang merupakan seorang lulusan SD pun dapat menjadi pelopor tentang kebersihan lingkungan dan juga lingkungan hijau di kampungnya. Lalu Pak Fahmi yang merupakan seorang lulusan D3, desainer grafis, mau untuk membagikan ilmunya sehingga masyarakat terutama pemuda yang ada di desanya bisa menjadi desainer kampung. Lalu
Pak Agis Aulia yang merupakan seorang lulusan sarjana pembangunan sosial dan kesejahteraan mau untuk menjadi seorang petani. Meskipun profesi ini berseberangan dengan keilmuannya dan seringkali profesi ini diremehkan oleh orang lain. Mereka ini menjadi bukti bahwa ada hal yang lebih penting dari tingkat pendidikan, yaitu tentang belajar. Dengan belajar kita dapat mendapatkan pengetahuan yang mungkin akan membantu kita dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita.